Shalom semuanya. Halo, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Adik-adik yang di rumah. Waduh, nggak terasa ya, ini sudah tahun 2021. Bukan 2020 lagi, tapi 2021. Tahun baru berarti semangat yang baru. Haleluya. Berarti adik-adik yang dikasih nama Tuhan Yesus, semangat yang lama, kalau misalnya tahun lalu semangatnya masih kendor di dalam Tuhan, masih lesu-lesu, tahun ini harus lebih semangat. Semangat buat Tuhan. Haleluya. Saat sore hari ini adik-adik, kita berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berikan hati kita semuanya adik-adik. Mari Tante undang semuanya bangkit berdiri dengan semangat yang baru. Kita mau memuji Tuhan ya. Semuanya lipat tangan, semuanya tutup mata. Ada yang di rumah, jangan ada lagi yang main-main, tapi kita mau fokus untuk memuji Tuhan. Haleluya. Semuanya lipat tangan. Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat saat sore hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan daripada Engkau Bapa yang baik. Biarlah Tuhan, saat sore hari ini kami mau memulai ibadah kami dengan semangat yang baru daripada Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak yang selalu setia memuji Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, saat sore hari ini kami mau siapkan hati kami untuk memberikan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Kami siap memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang sudah siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Yang di rumah boleh tepuk tangan untuk memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tante yakin percaya saat sore hari ini adik-adik yang di rumah udah pada siap nih untuk memuji Tuhan dengan semangat yang baru daripada Tuhan. Tante juga di sini ya, kita berdua juga, Tante Priti, Tante Rola, semangat yang baru untuk memuji Tuhan. Haleluya. Kita mau naikkan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Aku anak sekolah minggu. Haleluya.
Katakan yes, berarti siapa yang memanggil? Iblis. Katakan yes, siapa yang memanggil? Tuhan Yesus. Yesus. Kalau katakan no, siapa yang memanggil? Iblis. Jadi kita ikutin yes atau no? Yes. Harus yes, kita harus ikut Tuhan Yesus. Haleluya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang menjadi muridnya Tuhan, yang pilih Tuhan Yesus, boleh lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hari ini adik-adik semua kita boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan kita mau melakukan firman Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu pujian yang berkata, kasih yang sempurna telah kita terima hanya di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Lebih sungguh lagi, katakan kasih yang sempurna hanya kami temukan dalam-Mu Tuhan. Kasih yang sempurna telah Kami terima dalam-Mu Tuhan Yesus. terima darimu, Itu bukan semua karena kebaikan kami Tuhan, karena tetapi karena kebaikan-Mu. kebaikan Kami Tuhan, hanya
2020 kita sudah lalui bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus sudah banyak sekali membuat kebaikan, kemurahan di dalam kehidupan kita. Pujian ini katakan, Engkau selalu memberi kami apapun yang kami minta. Tuhan Yesus selalu memberi. Oleh sebab itu adik-adik, di tahun 2021 ini kita mau lebih sungguh lagi, meskipun ibadah online, tetapi kita mau sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Karena Tuhan kita sungguh baik, teramat baik di dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian ini dengan lembut. Katakan, Kau beri yang ku minta. Haleluya. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Tuhan tak pernah Engkau tinggalkan kami. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku. Lebih sungguh lagi, katakan, Kau beri yang kami minta Tuhan. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Biarkan kami melangkah sendirian Tuhan. Aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada, Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa. Sekali lagi katakan, Kau selalu ada, Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Adik-adik yang mau sungguh-sungguh berdoa, engkau boleh lipat tanganmu, tundukkan kepalamu. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh banyak Tuhan, kebaikan Tuhan yang kami alami sepanjang tahun 2020. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, berkati hamba-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga kami anak-anak sekolah minggu, kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap persilakan duduk. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Secara bersama-sama di gereja dengan guru dan teman-teman. Tetapi hari ini Tuhan di tempat kami masing-masing. Ikutin gaya tantenya.
itulah ya. Ini. Iya. Iya. Ya itulah. Iya. Mari adik-adik di rumah juga sungguh-sungguh sembah Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji. Sembah Dia. Haleluya. 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 Terima kasih sekali lagi. Sembah dan puji Dia. Paksa jalan pelan. Lurusin. Lurus gitu. Lurus gitu kameranya. Lihat ini. Kalau mau lihat di sini. Bilangin dulu. Lihat. Mari semua dalam sikap doa, bukan tutup matanya, ikut tanda berdoa. Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan semuanya, adik-adik kasih lihat Tuhan, om tante, tibalah kita di penghujung ibadah ini. Rasanya tidak mau selesai ya, karena rasanya sedih sekali, tapi karena waktu kita mau akhiri, kita udah sampai di penghujung ibadah hari ini. Dan sebelumnya ya, tante mau sampaikan pengumuman buat kita semua, jangan kecewa adik-adik tahun ini, walaupun ibadahnya di rumah, kado Natal dari guru-guru sekolah minggu dari gereja tetap akan diberikan. Hore! Ya, adik-adik tetap akan dikasih kado Natal. Nanti teknisnya atau pelaksananya om tante bisa titip sama papa mamanya atau orang tuanya ya, kalau adik-adik tidak ke gereja. Atau kalau misalnya tetap tidak bisa, ya mungkin diantar ya, nanti kita antar ya, supaya semua dapat. Oke, tidak ada yang tidak dapat. Oke, semua bersuka cita. Puji Tuhan. Nah, akhirnya kami akan tutup ibadah hari ini, dan semua guru-guru sekolah minggu ya, semua guru-guru sekolah minggu di tempat ini ya mengucapkan Selamat. kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Yuk sama-sama berdiri, kita nyanyi We Wish You Merry Christmas. Ya adik-adik semua. Ya sama-sama. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a happy. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun. Sekali lagi ya semua. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat
Menit kak? Halo, selamat sore semuanya. Apa kabar adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan? Kabarnya tentu luar biasa bukan? Selamat tahun baru, Tante ucapkan buat kita semua. Tidak terasa, sudah setahun kita tidak ketemu nih ya. Adik-adik kangen gak sama Tante? Tante kangen loh sama kalian semua. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah saksikan ya. Yang sudah ngirim video waktu acara Natal sekolah minggu, yang mengirim video waktu mereka nonton, antusias mereka mengikuti ibadah Natal sekolah minggu. Wow, luar biasa. Sampai Tante bingung, tadi kalian udah saksikan ya berapa banyak yang sudah ngirim videonya, semuanya keren-keren.
Tante bingung ini mau nentukan siapa yang terbaik. Menurut tante semuanya baik. Jadi tante mau minta tolong sama adik-adik semua ya. Bisa kan? Bisa tante minta tolong? Jawab dong. Bisa? Bisa. Nah, kalian kan sudah saksikan kira-kira menurut kalian dari video-video yang sudah kalian saksikan tadi, yang sudah ngirim dari anak sekolah minggu, yang mana yang paling keren menurut kalian? Tadi kan tante bingung karena semua keren-keren menurut tante. Nah, menurut kalian siapa yang paling keren? Tolong kasih tahu sama tante ya. Yang paling keren si ini. Tolong WA ya. Jadi tante bisa ada sedikit gambaran untuk menentukan siapa yang terbaik. Oke? Tante tunggu ya. Jadi kita close dulu siapa yang terbaik. Tunggu minggu yang akan datang. Setuju? Tambah penasaran bukan? Aduh, siapa ini yang terbaik? Menurut tante semuanya keren-keren, semuanya baik. Oke. Saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Nah, adik-adik, mengawali tahun yang baru ini, ibadah sekolah minggu ini, tante mau mengajak kita semua, mari kita juga ingin memberi sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Tante mau cerita tentang seorang anak kecil, ya bagaimana dari kecil dia sudah melayani Tuhan. Mau dengar ceritanya? Mari sama-sama kita dengar ya. Ada seorang yang bernama Elkana. Elkana ini dia punya istri bernama Hana. Ya, Hana ini tidak punya anak. Tetapi Hana tidak putus asa. Setiap kali dia pergi ke gereja, dia berdoa, dia katakan, Tuhan berikan aku anak Tuhan. Lalu satu waktu dia berdoa kepada Tuhan, dia berlutut di bawah kaki Tuhan, dia menangis di hadapan Tuhan, dia berdoa sungguh-sungguh. Tuhan kasih aku anak Tuhan, kalau aku dikasih anak aku akan berikan untukmu. Amin, dia berdoa dalam nama Yesus. Amin. Nah, adik-adik, waktu dia sudah berdoa, ya dia pulang ke rumah dengan sukacita, ya. Waktu itu memang waktu dia berdoa, memang ada pendeta yang ngelihat ini wanita ini berdoa, tapi tidak kedengeran suaranya, cuman komat kamit. Dia cuma berdoa sama Tuhan. Mungkin perempuan ini perempuan gila kali ya, kok datang-datang berdoa. Tapi lalu Ibu Hana ini dia ngomong sama Pak Pendeta itu. Dia bilang, Pak Pendeta aku gak mabuk, aku berdoa sungguh-sungguh. Aku minta Tuhan supaya memberikan seorang anak buatku. Dan sekarang hatiku sungguh-sungguh saya sangat sedih karena saya tidak punya anak. Oh kalau begitu pulanglah, kata pendeta itu. Tahun depan kau akan dapat seorang anak. Oke, dia pulang dengan sukacita. Dan adik-adik apa yang terjadi ketika Hana pulang ke rumah bersama suaminya Elkana, ya, waktu mereka di rumah Tuhan ingat doa daripada Hana dan akhirnya Hana mengandung dan melahirkan seorang anak. Dia kasih nama anaknya Samuel. Siapa namanya? Samuel. Samuel itu ada artinya loh. Jadi nama itu biasanya kalau orang tua kasih nama kita itu ada artinya. Nama Samuel itu artinya aku telah memintanya dari Tuhan. Ini jawaban doa. Nah adik-adik namanya ada arti enggak? Ada. Kalau enggak tahu tanya sama papa atau mama, pasti punya arti. Dan arti nama kita pasti bagus. Nah adik-adik apa yang terjadi? Waktu Samuel lahir, ya orang tua penuh sukacita, ya papanya yang bernama Elkana, mama yang bernama Hana, dia penuh sukacita. Lalu anak ini dikatakan dia semakin besar, dia bertumbuh. Lalu Hana ingat, oh iya aku kan udah berjanji sama Tuhan waktu dalam doaku. Kalau anak ini besar, aku harus serahkan kepada Tuhan. Lalu anak itu dia serahkan kepada Tuhan. Caranya gimana? Anak itu dibawa ke rumah Tuhan, dia bawa persembahan, ya mamanya papanya bawa persembahan, lalu anaknya dibawa kepada Tuhan. Lalu dia ketemu sama pendetanya. Pak pendeta, aku mau ngomong nih. Ngomong apa?
ini anak ini yang dulu aku doa tahun kemarin, yang aku minta, yang aku nangis, yang Pak Pendeta bilang aku mabuk, inilah jawaban doanya. Anak ini sudah lahir, Tuhan udah kasih, dan sekarang waktu dalam doaku aku berjanji kalau anak ini aku dapat, aku mau kasih buat Tuhan. Nah, Pak Pendeta ini anaknya, ku kasih. Dan apa yang terjadi adik? Sejak saat itu Samuel tinggal di gereja. Dia membantu melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan bersama hamba Tuhan Bapak Pendeta Imam Eli pada waktu itu. Dan firman Tuhan katakan Samuel bertambah besar. Apa yang Samuel lakukan? Dia bukan menjadi anak yang nakal, tidak. Dia menjadi anak yang baik, anak yang menyenangkan, anak yang menyukakan manusia dan menyukakan Tuhan. Nah adik-adik, sampai di sini ceritanya. Tante mau tanya sama kalian, siapa yang di sini mau dipakai Tuhan? Ayo angkat tangannya, mau? Kalau kalian mau dipakai Tuhan, kita harus menyerahkan hidup kita. Bukan berarti menyerahkan hidup kita, melayani Tuhan harus jadi pendeta, tidak. Tapi melayani Tuhan banyak caranya. Dengan kita berdoa, ya, memuji Tuhan, mungkin di rumah, walaupun di gereja kita belum punya kesempatan, ya kita berdoa supaya coronanya cepat pergi. Jadi kita bisa ibadah lagi di gereja, ya. Tapi walaupun di rumah kalian bisa melayani Tuhan. Mendengar nasihat orang tua itu juga ya melayani Tuhan. Berdoa juga melayani Tuhan. Membaca firman Tuhan juga melayani Tuhan. Memuji Tuhan. Daripada kita nakal, kita buat ini dimarah orang tua, kita buat yang lain juga dimarah orang tua. Lebih baik kita melakukan sesuatu yang menyukakan hati orang tua dan menyukakan hati Tuhan, ya. Jadi mulai sekarang adik-adik, mulai tahun ini, di tahun yang baru ini, mari kita mau hidup kita berkenan, hidup kita menyenangkan, bikin senang orang tua. Kalau tahun yang lalu kita suka bikin nangis, papa mama bikin susah, ya. Tapi tahun ini mari kita belajar bikin papa mamanya senang, bikin abangnya senang, bikin kakaknya senang, bikin adiknya senang, amat terlebih bikin hati Tuhan senang. Dengan apa? Dengan cara melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Melayani Tuhan, sekali lagi melayani Tuhan bukan jadi pendeta saja, tapi melayani Tuhan banyak hal, ya. Kita bisa melakukan sesuatu yang berkenan, yang baik kepada Tuhan, ya. Untuk kemuliaan nama Tuhan, itu sudah melayani Tuhan. Adik-adik bisa? Pasti bisa, amin. Nah oke, tugas kalian untuk minggu ini belum ada tugas untuk kreasi kita, kreativitas kita, tapi tugas kalian untuk minggu ini coba kalian pilih video mana yang menurut kalian, yang tadi sudah lihat, yang menurut kalian yang paling terbaik menurut kalian, ya. Kasih tahu ya sama tante, kita jadi dapat tahu siapa suara terbanyak, siapa yang menentukan yang terbaik dari video-video yang sudah dikirim. Oke, bisa kan? Gampang kan? Tugasnya tante tunggu ya sepanjang minggu ini. Tante si Anu, kan kalian kenal kan siapa-siapa videonya, kalian sebut saja tante yang paling baik si ini, tante yang paling baik si itu, ya. Kasih tahu sama tante, tante tunggu jawabannya 1 minggu ini supaya nanti minggu depan kita bisa umumkan siapa yang terbaik. Bukan berarti yang lain tidak baik, tidak, tapi yang paling baik, ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saatnya kita ada di penghujung ibadah, kita mau tutup. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau berdoa, kita menyanyikan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan, ya. Kita mau pakai hidup ini walaupun kita masih kecil, ya. Tidak banyak bisa kita lakukan, tapi biar kita lakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan, menyenangkan papa mama, menyenangkan semua orang. Setiap ibadah juga itu melayani Tuhan. Yuk sama-sama nyanyikan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk
kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah adik-adik yang mau jadi berkat, angkat tangan semuanya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Mari ikut tante berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada sore hari ini kami sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Kami mau hidup kami jadi berkat Tuhan. Bukan hanya untuk Tuhan, tapi untuk orang tua kami, untuk papa mama kami, untuk saudara-saudara kami, amat terlebih untuk Tuhan. Itu sebabnya mari Tuhan tolong kami semua. Walaupun kami masih anak-anak yang masih sangat kecil, tetapi kami percaya Tuhan, kalau hidup kami benar, sungguh-sungguh melakukan yang menyenangkan Tuhan, maka hidup kami akan diberkati sama seperti Samuel. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam setiap hati kami, biar firman Tuhan boleh bertumbuh, berbuah, bahkan firman Tuhan akan menjadi penolong dalam kehidupan kami semua. Berkati anak-anak sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah hari ini, berkati orang tua yang sudah mendampingi, berkati guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani hari ini. Terima kasih Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kami akan tutup ibadah sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik sampai di sini. Selamat sore semuanya, sampai jumpa minggu yang akan datang ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.